Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, nah masih berjumpa lagi dengan saya. Sebelum ke topik pembahasan, ya, jangan lupa sahabat tani like, komen, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuat video. Yang video tersebut bisa sahabat tani ambil segi positifnya. Ya, lebih bersemangat lagi saya kalau ada komen, like, dan subscribe. Oke ya sahabat tani. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan penyakit busuk batang dan busuk buah. Ya, sahabat tani. Nah, simak baik-baik videonya sampai selesai biar sahabat tani itu tidak salah atau gagal dalam memahami di video ini. Nah, ini ada salah satu contoh busuk buah. Nah, busuk buah di sini, ini yang membusuk itu cuma buahnya saja ini sahabat tani. Ya, yang membusuk ini buahnya saja. Nah, daun yang berada di bagian buah, pas buah ini sampai ke bawah, itu masih segar. Dan daun yang berada di atas buah ini juga masih segar. Nah, seperti ini. Ini masih segar sahabat tani. Nah, ini masih segar ya sahabat tani. Nah, ini masih segar. Nah, ini dinamakan, ini busuk buah sahabat tani. Nah, busuk buah ini terjadi biasanya setelah perkawinan antara bunga jantan yang berada di atas dan bunga betina yang berada di bakal buah ini. Nah, setelah beberapa hari, setelah selesai penyerbukan kurang lebih antara 10 hari, terus ada bakal buahnya atau bakal bijinya seperti ini sahabatnya. Nah, ini yang dinamakan busuk buah sahabat tani. Ini ada bijinya, tapi masih muda, belum keras. Nah, seperti ini. Ini ciri-ciri busuk buah. Nah, kalau busuk batang seperti ini sahabat tani. Nah, ini busuk batang. Nah, busuk batang ini dari atas sampai bawah ini kering semua sahabat tani. Nah, ini waktunya biasanya saat bakal buah. Bakal buah itu kalau orang Jawa namanya telo. Kalau ini masih kecil ya, ini masih kecil, masih hijau segar, tapi ada batangnya itu atau daunnya itu sudah mulai layu. Nah, ditandai dengan daunnya ini sahabat tani. Nah, daun ini layu hari ini tapi tidak begitu kelihatan. Nah, besok makin lama makin kelihatan. Nah, jadi semuanya ini nanti akan kering. Nah, ini yang dinamakan busuk batang. Ya, berarti batangnya busuk dari atas sampai bawah. Kalau busuk buah, yang busuk itu cuma buahnya saja. Nah, ini sahabat tani. Ini kalau busuk batang, nah, ini belum buahnya seperti ini sahabat tani. Ini bakal buahnya dari busuk batang sama busuk buah itu lebih banyak mana? Itu lebih banyak bakal buah busuk buahnya ini. Buahnya lebih banyak ini karena ini sudah kelihatan bijinya atau bakal buahnya. Nah, kalau ini seperti ini ya kan. Ini bakal bijinya ini tidak ada ini. Ada cuma 1-2. Nah, saya ambil ya sahabat tani. Ya seperti ini sahabat tani. Ini contoh busuk batang. Seperti ini. Kalau busuk buah kan seperti ini. Nah, biasanya prosesnya itu yang pertama ini dulu. Kalau ini sudah tidak ada busuk batang, biasanya nanti yang menyerang busuk buah. Ya, seperti itu. Jadi bukan busuk buah dulu. Ada yang busuk buah, tapi kebanyakan yang saya amati itu busuk batang dulu. Nah, jadi ini sama ini yang terkena jamur misalkan, ya terkena penyakitnya. Ini duluan ini. Ini misalkan umur 55 baru terkena. Nah, ini terkenanya baru umur 60 atau 63. Nah, jadi terserangnya itu lebih ini duluan, busuk batang ini daripada busuk buah. Nah, ini juga sama-sama merugikan, meskipun ini sudah ada bijinya. Nah, bijinya ini juga kurang maksimal sahabat tani. Ya. Nah, ini
di sini, ini baunya yang ini ya, ini busuk sekali sahabat tani. Kalau ini sudah tidak ada bau busuk, tapi kalau ini masih ada sahabat tani. Nah, ini perbedaan dari busuk batang dan busuk buah. Nah, mungkin ada juga sahabat tani itu yang sebelum saya jelaskan seperti ini, itu yang belum paham, mana yang busuk buah, mana yang busuk batang. Ya. Nah, obatnya apa? Kemarin ini saya menyemprot ya. Itu di umur kurang lebih 40 tetap saya kasih. Ini saya kasih Atrakol atau Primakol. Itu obat sisa dari uh, fungisida padi ya. Sebelum tanam jagung kan tanam padi ya. Nah, itu obatnya masih. Nah, ini saya sisakan. Sisanya ini saya untuk menyemprot bakal jagung ini ya. Apakah efektif? Meskipun tidak efektif, ini untuk antisipasi saja. Ya, boleh diganti dengan uh, fungisida yang lainnya untuk anti jamur, bisa disesuaikan. Mungkin sahabat tani mempunyai filia dan sebagainya, ya boleh dipakai sedikit untuk antisipasi saja, ya. Alhamdulillahnya bila tidak ada busuk batang atau busuk buah. Nah, tapi setiap daerah itu kan curah hujannya sendiri-sendiri. Makin banyak curah hujannya, makin banyak tanaman itu terkena penyakit. Khususnya kalau ini tanaman jagung NK perkasa, ini tidak tahan dengan busuk buah atau busuk batang. Dan dia juga tidak suka kelebihan air dan kekurangan air. Nah, pada musim kemarau ini, di daerah saya namanya kemarau basah karena banyak musim penghujannya. Nah, karena musimnya ini banyak curah hujannya, nah ini terserang penyakit busuk buah dan busuk batang. Ya, itu bahkan seminggu ada 2 atau 3 kali. Curah hujannya tinggi sekali sahabat. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal yang positif sahabat tani bisa ambil. Ya, jangan lupa untuk belajar, belajar, dan terus belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, salam tani.